Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan semuanya ya, dan biar semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Oke, nah sebelum pemateri saya akan memberikan materi, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa agar pemberian materinya terserap dan bisa diikuti dengan baik. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, selesai. Baik. Pada sore hari ini izinkan saya atas nama Fahmi Yusuf dari kelas S7B dengan NPM 2017 13500 230. Pada materi ini saya izin Ibu Hawa atas nama dosen PKKM, saya ingin memberikan materi yaitu tentang eksponen. Apa sih itu eksponen ya? Nah, sebelum itu mari kita dengarkan ya. Nah, materi eksponen. Nah, dalam sore ini materi eksponen ini tuh saya akan menjelaskan 3, yaitu tentang definisi eksponen, lalu sifat-sifat eksponen, dan berikut juga contoh soalnya. Oke? Baik. Nah, sekarang dalam eksponen itu ada manfaatnya nggak sih? Nah, di sini akan saya beritahukan manfaat mempelajari eksponen di kehidupan sehari-hari kita. Nah, pertama itu ada di bidang ekonomi teman-teman. Nah, apa itu di bidang ekonomi? Ada apa aja sih di bidang ekonomi? Yaitu ada mengukur pertumbuhan penduduk. Nah, terus menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, terus apa lagi? Ada juga di bidang biologi. Nah, di bidang biologi ini yaitu menghitung perkembangan virus atau bakteri. Nah, misalnya ambil contoh itu seperti sedang pandemi COVID-19 saat ini, itu bisa kita ukur menggunakan eksponen perkembangan virusnya di Indonesia ini. Nah, dengan cara menggunakan cara eksponen ini. Nah, lalu ada juga di bidang astronomi. Di bidang astronomi ini kita bisa menghitung jarak planet dari matahari, lalu dan menghitung gaya gravitasi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah definisi eksponen ya. Masuk ke definisi ya. Pertama itu yaitu definisi eksponen itu misalnya disebut dengan A pangkat N. Nah, A pangkat N sama dengan yaitu A itu bilangan pokoknya dan N itu pangkat. Nah, jadi N-nya itu sesuai dengan jumlah seperti yang saya terangkan di tampilan ini, yaitu A pangkat N sama dengan A sebagaimana dengan jumlah pangkat N-nya. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0 teman-teman. Oke, contoh. Misalkan saya ambilkan dari angka 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat ini berarti sama dengan 3 dikali 3 sebanyak 4 kali ya teman-teman. Nah, lalu ada min 2 pangkat 3. Nah, min 2 pangkat 3 nih teman-teman. Dalam kurung kondisinya dalam min 2-nya itu di dalam kurung. Nah, sama dengan seperti ini teman-teman. Min 2 dikali min 2 dikali min 2 sebanyak 3 kali juga. Nah, lalu ini contoh ketiga nih agak berbeda teman-teman, yaitu ada min 5 pangkat 2. Nah, namun di min 5 pangkat 2 ini tidak ada buka dan tutup kurung teman-teman. Jadi, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu negatifnya itu berada di luar dari buka atau tutup kurung. Jadi, negatif dulu langsung 5 dikali 5. Jadi, tidak masing-masing angkanya itu diberikan negatif. Gitu teman-teman ya. Baik. Selanjutnya sifat-sifat eksponen teman-teman. Nah, sifat-sifat eksponen ini bisa teman-teman lihat di layarnya, yaitu nomor 1 kita bahas ya. Nomor 1 itu ada A pangkat M dikali A dikali A pangkat N. Nah, sama dengan itu, yaitu dengan cara seperti ini kita maksudnya bisa menyebut dengan caranya itu kata. Apa itu kata? Yaitu kali tambah. Maksudnya apa itu kali dan tambah? Yaitu antara bilangan pokoknya dan pangkatnya itu
bilangan pokoknya masuk dan bilangan pangkatnya itu ditambah teman-teman. Jadi misalnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N gitu teman-teman. Nah, saya beri contoh teman-teman. Yaitu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan mohon maaf teman. 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 teman-teman. Jadi sama dengan 2 pangkat 6. Nah, seperti itu sifat pertamanya. Oke, lanjut ke nomor 2 teman-teman. Ada A pangkat M. Nah, kalau ini soal pembagian teman-teman. Nah, nomor 2 ini A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, gimana caranya? Bisa kita sebut ini dengan cara singkatnya itu baku teman-teman. Apa itu baku? Bagi kurang. Maksud dari bagi kurang adalah bilangan pokoknya dibagi, pangkatnya dikurang teman-teman. Jadi gimana bentuknya? Jadi seperti itu teman-teman. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh soalnya itu seperti ini nih. Ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 2. Sama dengan 3 pangkat 3 teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu ada nomor 3 nih. Ada nomor 3 yaitu ada nomor 3 ini ada pangkat di dalam kurung dan di luar kurung. Nah, gimana cara pengerjaannya? Yaitu ini bisa kita sebut, saya sebutnya itu agar gampangnya pangkal. Apa itu pangkal? Pangkat kali. Ya, pangkatnya dikali teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Contoh soalnya 5 pangkat 2 tutup kurung pangkat lagi 4. Nah, gimana? Nah, itu caranya 5 pangkat A pangkat 5 pangkat 2 dikali 4. Nah, sama dengan 5 pangkat 8 teman-teman. Nah, oke teman-teman sebentar ya. Oke, lanjut. Nomor 4 yaitu ada soal contoh nomor 4 nih, ada A kali B pangkat N. Nah, ini bisa dengan kita kerjakan dengan cara sama dengan A pangkat N kali B pangkat N gitu teman-teman. Jadi contohnya 2 kali 3 pangkat 2, yaitu dengan cara kita mengerjakannya 2 pangkat 2 dan kali 3 pangkat 2. Nah, seperti itu caranya. Dan ini juga nomor 5 teman-teman. Misalkan ada soal seperti ini bentuknya teman-teman, A per B pangkat N. Nah, teman-teman gak usah bingung tuh caranya. Seperti ini contohnya. A pangkat N tetap B-nya juga di pangkat N. Ya, ingat teman-teman ya, penyebut itu tidak sama dengan 0. Jadi contoh soalnya seperti ini teman-teman. Ada 3 pangkat 5 3 bagi 5 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dan 5 pangkat 3. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga termasuk sifat eksponen teman-teman. Nomor 6-nya nih. Nah, ini ada A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa? Teman-teman harus diingat, jika semua bilangan pokoknya itu dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1 teman-teman. Mau berapapun jumlahnya, mau 1000, 1 juta, 1 triliun, 1 miliar, jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Itu yang perlu kunci diingat ya teman ya. Oke, lanjut nomor 7 ada A pangkat min N. Nah, ini A pangkat min N. Gimana teman-teman caranya? Kita ingat flashback ke cara sifat tadi sebelumnya. Kita lihat di sini ada dengan kita menggunakan dengan cara 1 per A pangkat N teman-teman. Jadi misalkan contoh soalnya seperti ini. 3 pangkat min 2. Nah, sama dengan gak usah bingung. Ada dia dengan jawab 1 per 3 pangkat 2 teman-teman. Jadi kita setelah walaupun soal ini negatif, saat kita rubah seperti ini, ingat ya dijadikan positif teman-teman gitu. Oke. Nah, ini teman-teman. Kita masuk tahap terakhir yaitu dengan contoh soal ya. Tolong diperhatikan teman-teman ya cara mengerjakannya nih biar saya jelaskan. Tentukan bentuk sederhana dari 27A pangkat min 7, terus B pangkat min 2, C. Lalu dibagi 3, terus A min 2, terus ada B min 3, dan C pangkat min 6. Nah, cara jawabnya gimana?
Oke, pertama kita lihat dulu teman-teman nih, soalnya mana nih yang sejenis ya. Nah, bisa saya dilihat kayak kasih tahu di sini misalnya sejenis ada A, A-7-nya, oke, dan B-2, ada B-3 di bawahnya, dan C, bawahnya juga C. Nah, kita samakan dulu teman-teman. Pertama kita kerjakan di 27 dibagi 3, ya hasilnya 9 ya. Lalu A pangkat min 7 dibagi A pangkat min 2. Nah, ini jadi caranya gimana tadi teman-teman? Kita baku, oke. Pokoknya dibagi, pangkatnya dikurang. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan A pangkat min 7 dikurang min 2. Nah, gitu teman-teman. Lalu yang B-nya. Nah, B-nya sama nih, bagi kurang dengan menggunakan kata baku. Yaitu kalimat pokoknya dibagi dan pangkatnya dikurang. Ada B pangkat min 2 dikurang min 3. Nah, lalu ada lagi nih, kita tulis C. Nah, C-nya tidak ada pangkatnya teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir karena bawahnya itu udah ada pangkat, jadi kita masukkan aja pangkatnya yaitu pangkat 1. Jadi C pangkat 1 dikurang min 6 atau 1 dikurang negatif 6. Oke, lanjutnya hasilnya kita turunkan, kita sederhanakan menjadi 9. Nah, tadi nih A-nya min 7 dikurang min 2. Min ketemu min jadi positif ya teman-teman. Jadi min 7 dikurang min 2 sama dengan min 9 ya teman-teman. Lalu ada B. Nah, B ini sama nih, negatif ketemu negatif jadi B pangkat 1. Dan C-nya juga, nah, positif bertemu negatif jadinya positif teman-teman ya. Jadinya 1 dikurang negatif 6 sama dengan 7. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 9 1 per A pangkat 5. Nah, kita kenapa tuh bisa 1 per A pangkat 5? Kita lihat teman-teman nih dari A-9, kita lihat, kita review kembali tadi di sifat-sifat eksponen teman-teman. Di situ teman-teman bisa lihat jika bilangan pokoknya seperti ini dan pangkatnya negatif, ya pasti akan berbentuk seperti ini teman-teman. 1 per A pangkat 5 menjadi positif ya teman-teman. Lalu B-nya 1, kita tulis B aja, tidak usah pangkatnya. Lalu C-nya tetap kita tulis 7. Nah, jadi hasil sederhana terakhirnya yaitu 9 dikali B per C pangkat 7 9 dikali B dikali C pangkat 7. Mohon maaf teman-teman, jadi 9 dikali B dikali C pangkat 7 lalu dibagi per, lalu bukan dibagi teman-teman, maaf. Nah, 9 dikali B dikali C pangkat 7 per A pangkat 5 teman-teman, seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Nah, seperti itulah penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang-kurang kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.